like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Dapur Si Udu. Hari ini kita mau mengolah ikan nih Bun ceritanya. Yang kupakai ini ikan bandeng ya Bun. Bunda-bunda harus tahu ya gimana sih cara memilih ikan yang segar. Cukup mudah kok untuk membedakannya. Pertama-tama yang kita lihat itu bagian matanya ya Bun. Kalau matanya masih bersinar atau menonjol keluar, itu bisa dijadikan indikator bahwa ikan tersebut segar. Yang kedua itu dari tekstur dagingnya. Kalau dipegang itu elastis, bisa kembali lagi ke tempat semula. Lalu apakah lendirnya itu banyak atau tidak? Ketiga itu bisa jadi patokan dasar ya untuk membedakan antara ikan segar atau ikan yang biasanya diawetkan dari kemarin-kemarin itu loh. Untuk membuat ikan bubu acar ini, baiknya kita goreng dulu ya Bun. Untuk bumbunya simple banget kok, antara lain 1 sendok ketumbar, sendoknya pakai sendok ukur 5 gram ya. Lalu cukup tambahkan 2 siung bawang putih, sedikit aja nggak apa-apa soalnya ikan yang dipakai itu hanya 2. Lalu kita tambahkan sedikit jahe, ini tuh gunanya untuk penghilang rasa amis. Boleh juga kalau misal nggak pakai jahe itu pakai jeruk nipis, tapi jeruk nipisnya itu setelah proses pencucian ikan ya, lalu dibuang kembali airnya biar tidak terlalu kecut. Mungkin sendok takar 5 gram maksudnya apa gitu, ada yang bingung gitu ya. Ini loh, ini sendok takar yang bulat-bulat itu, di bagian bawahnya itu ada tulisan 5 gram, 1 gram atau berapa gram gitu. Biasanya itu digunakan untuk cetakan nastar. Jangan lupa ditambahkan garam ya, kurang lebih 1 sendok ukuran 1 gram. Kita ulek seperti biasa, lalu nanti ditambahkan dengan air kurang lebih 50 ml. Lalu kalau sudah kita aduk agar bumbu yang sudah diulek lebih merata dengan airnya. Setelah itu kita campurkan ke dalam ikan. Balik-balik ikan secara pelan-pelan ya, karena ikan itu mudah sekali rotoknya Bun. Oh ya, ikannya ini tadi saya potong satu ikan menjadi 3 bagian ya. Kalau dirasa bumbu sudah merata, kita diamkan minimal kurang lebih selama 30 menit atau bisa juga dimasukkan kulkas terlebih dahulu agar bumbu tersebut meresap ke dalam ikannya. Setelah kita tunggu, oke, ikan siap digoreng. Hati-hati ya dalam menggoreng ikan karena biasanya plotok-plotok gitu. Ini saya gunakan minyak secukupnya ya Bun. Saya menggoreng ikan itu 2 biji, jadi minyaknya segini aja ya, soalnya minyak gas ikan itu warnanya hitam, kalau mau dipakai lagi tuh rasanya gimana gitu. Jadi saya menggunakan seperlunya saja supaya anggaran pun aman gitu ya. Yang penting ikannya itu kecelup dengan minyak. Hati-hati ya Bun dalam menggoreng ikan, soalnya minyaknya itu meletup-meletup gitu loh, takutnya kan muncrat. Terus kalau misal ikannya itu belum bisa lepas gitu, jangan dibalik dulu, itu akan merusak dari dagingnya ikan itu. Oke, ini ikannya sudah bisa dibalik. Kita balik sisi sebelahnya ya supaya matangnya itu merata. Kalau kira-kira sudah matang, kita angkat lalu digoreng kembali ikan selanjutnya. Nah, penampakan minyaknya nih agak hitam dikit ya, tapi ini nanti gak dibuang kok, nanti buat numis bumbunya. Tapi kan kalau misal digoreng lagi, dibuat goreng itu kan, kalau nggak untuk goreng ikan rasanya gimana ya Bun, sedangkan saya kan ketemu ikannya itu nggak seminggu sekali juga. Oke, lanjut, kita bumbu acarnya kita buat. Ada 9 siung bawang putih, lalu ditambah dengan 10 siung sampai 12 lah kira-kira bawang merah, karena random gitu ukurannya, ada yang sedang, besar, ada yang agak kecil. Nah ini biasanya acar itu warnanya kuning karena kita suka pedas. Ditambah dengan cabai kurang lebih sekitar 10 buah cabai merah dan 2 cabai setan beserta kemirinya, jangan lupa ya, kemirinya itu kurang lebih sebanyak 30 gram. Jangan lupa juga ditambah dengan ini, kalau di Jawa namanya daun koropeli sih, baunya khas, enak banget. Lalu ada asam juga, tapi yang dipakai cuma air asamnya doang ya Bun. Dilarutkan kurang lebih 100 ml aja deh asamnya segitu, karena takut kecut banget ya.
Lalu kita tambahkan dengan 2 sendok garam yang sendok ukur 1 gram. Ini kalau garam gula sebenarnya bisa secukupnya sih, cuman kalau pakai ini kan takarannya lebih enak. Lalu ditambah dengan 2 sendok gula ukuran 5 gram ya. Jangan lupa kita tambahkan dengan kunyit sedikit biar warnanya itu nggak merah juga nggak kuning, jadi ya perpaduan antara merah dan kuning baguslah. Semua bumbu kita ulek manual ya bun. Kita iris-iris lebih dahulu biar lebih gampang nguleknya. Nanti kalau kesusahan ya di blender aja kalau capek. Kita ulek dulu bawangnya biar nggak mencolot-mencolot. Kalau bawang sudah halus kita susul dengan cabai dan lain-lain. Begini nih hasil penampakannya, halus tapi nggak halus-halus banget. Oke, kita panaskan sedikit minyak yang tadi bekas ikan itu loh. Warnanya agak hitam ya, nggak apa-apa lah, sama-sama dipakai buat ikan ini juga kok. Kita panaskan sedikit, ini minyaknya, apinya menggunakan api kecil aja ya, soalnya kalau menggongso ini istilahnya ya, menggongso yang ada kemirnya itu harus benar-benar matang. Kalau nggak matang nanti pahit. Itu cabenya juga kan takutnya kan pahit gitu ya. Cukup lama sih, kurang lebih mungkin ada 3 menitan lah. Tapi memang kuncinya itu kalau bumbu sudah matang baru kita tambahkan dengan air. Kalau bumbunya tidak matang itu sering-seringnya memang pahit dan ada rasa sangau gitu. Sambil diaduk-aduk-aduk cukup lama, kita ditunggu sambil nyanyi saja. Kalau dikira minyak agak kurang gitu, kurang mateng, kok rasa-rasanya minyaknya udah habis tapi kok kurang mateng gitu, boleh ditambahin minyak sedikit lagi. Kalau semisal udah pas ini ya, kita masukkan air asamnya ya bun, yang kurang lebih 100 ml itu. Lama kan? Iyalah, harus sabar kalau kayak gini, soalnya kalau api besar nanti gosong, nggak bisa dimakan ya kan. Udah luarnya kosong, gak matang pula. Kan nasib ya, udah enak-enak ikannya dikasih bumbu kayak gitu, aduh gak banget dah. Ya kurang lebih 3 menit ya, kalau nggak yakin kita bisa cicip dulu, lalu ditambahkan dengan air. Airnya pun ditunggu sampai mendidih ya, baru dimasukkan ikannya. Nih kita masukkan air asamnya ya. Kalau asamnya nggak usah, nanti takutnya kekejutan, cukup air asamnya aja. Lalu kita aduk-aduk. Kalau semisal kayak kekeringan gitu kan, air asamnya kadang sedikit gitu ya, boleh kok ditambah lagi, seenaknya kita aja pokoknya. Tapi nambahnya aku sarankan jangan terlalu banjir ya, yang pas-pas aja, sekiranya udah nyemek ya udah cukup gitu. Kalau sudah mendidih dan nyemek pas gitu, baru kita masukkan ikan-ikan yang sudah digoreng tadi. Bumbu sudah mateng, ikannya juga sudah digoreng, jadi dalam proses ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, sebentar aja udah cukup. Yang penting rata dan sudah agak meresap gitu ya udah, soalnya kalau ikan terlalu lama takutnya malah hancur. Sudah jadi makanannya. Enak sekali disajikan sama nasi anget. Oke, kita tuang dulu di atas piring. Semoga tidak bleber biar cantik gitu ya. 1, 2, 3, 4, berhasil. 5, terakhir tinggal 1. 6, ya beleber. Gak apa-apa, nanti bisa dibenerin kok. Ikan bumbu acar sudah jadi. Selamat mencoba.